Shalom. Renungan kali ini berjudul Gereja Palsu adalah Pengantin Antikristus. Bagian 7. Oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Gereja palsu akan muncul dari gereja sejati, menyesatkan orang-orang percaya sebagai bagian agenda Satan di akhir zaman. Kapan tali gereja pertama pisah ke dalam untai sejati dan palsu? Kita harus mengukur asal-usul kekristenan dan asal-usul sejarah umat manusia untuk menemukan jawabannya. Terpecahnya antara gereja palsu dan gereja sejati sebenarnya dimulai dengan anak-anak Adam dan Hawa, Kain dan Habel. Kejadian 4 ayat 3-5 ditulis, setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahan itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Habel membawa ke hadapan Allah korban persembahan yang diterima, dan Allah senang. Kain membawa korban persembahan yang tidak diterima, dan ia membenci penolakan Allah. Lihat ayat 5-7. Mari kita pelajari perbedaan-perbedaan antara dua bersaudara ini dan korban persembahan mereka, karena setiap individu menjadi pengikut Habel, gereja sejati, atau Kain, gereja palsu. Pertama, Habel menerima pewahyuan ilahi seperti diindikasi dalam Ibrani 11 ayat 4. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Imannya membuktikan pewahyuan ilahi. Karena Roma 10 ayat 7 berkata, iman datang dari pendengaran firman Allah. Bagaimanapun Habel tahu bahwa Allah memerintahkan korban persembahan hidup di altar. Melalui pengorbanannya, Habel mengakui perlunya pengorbanan pengganti untuk menyucikan dosanya. Kain, di lain pihak, menolak persyaratan-persyaratan yang diberikan melalui pewahyuan ilahi dan memberi sesuatu yang lain daripada pengorbanan hidup. Pengorbanan Habel menawarkan perdamaian atas kutukan Allah pada tanah dalam Kejadian 3 ayat 17-18. Setelah Adam dan Hawa tidak mentaatinya, pengorbanan Kain tidak merubah apa-apa untuk membatalkan kutukan. Maka pengorbanannya ditolak. Iman Habel menghasilkan martir. Kurangnya iman Kain menghasilkan pembunuh. Lihat Kejadian 4 ayat 8-12. Kontras ini sendiri memanifestasi perbedaan antara mereka. Jenis iman Habel menghasilkan gereja sejati yang adalah pengantin Kristus. Kurangnya iman Kain menghasilkan gereja palsu yang adalah gereja pelacur. Wahyu 17 ayat 6 berkata, dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Kain seorang pembunuh, Habel seorang martir. Gereja palsu membunuh martir-martir kudus. Atribut berlawanan ini mencirikan gereja palsu dan gereja sejati. Gereja palsu disamakan dengan sejarah Babylon Perjanjian Lama. Ini diindikasi dalam Wahyu 17 ayat 5. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Babylon memiliki beberapa ciri berbeda yang paralel dengan ciri-ciri gereja palsu. Pertama, Babylon mempersekusi umat Allah sejati dan menghancurkan kerajaan Yehuda. Kedua, mereka mempraktikkan pemujaan berhala dan okultisme. Yesaya 47 ayat 12-13 berbicara tentang praktik-praktik ini. Bertahan sajalah dengan segala manteramu dan sihirmu yang banyak itu, yang telah kau repotkan dari sejak kecilmu. Mungkin engkau sanggup mendatangkan bantuan, mungkin engkau dapat menimbulkan ketakutan.
engkau telah payah karena banyaknya nasihat. Biarlah tampil dan menyelamatkan engkau orang-orang yang meneliti segala penjuru langit, yang menilik bintang-bintang, dan yang pada setiap bulan baru memberitahukan apa yang akan terjadi atasmu. Yeremia 50 ayat 38 juga berbicara tentang penyembahan berhala Babylon. Pedang menimpa segala airnya sehingga menjadi kering. Sebab negeri itu penuh patung-patung. Mereka menjadi gila oleh berhala-berhala mereka. Berhala adalah apapun yang kita utamakan dalam kehidupan kita selain Allah, atau dianggap lebih penting darinya. Babylon, ibu kota penyembahan berhala dan okultisme pada zaman kuno, dan gereja palsu Babylon spiritual. Wahyu 17 ayat 2 lebih jauh menggambarkan gereja palsu. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur-anggur percabulannya. Pasal 18 menambahkan, karena semua bangsa telah minum dari anggur hawa nafsu cabulnya, dan raja-raja di bumi telah berbuat cabul dengan dia, dan pedagang-pedagang di bumi telah menjadi kaya oleh kelimpahan hawa nafsunya. Ayat 3. Perbuatan zina atau persundalan dalam kasus ini berarti agama palsu atau penyembahan berhala. Pengajaran-pengajaran palsu memimpin pengikut-pengikut, raja-raja, dan pedagang-pedagang kaya ke dalam persundalan ini. Melihat lebih dekat pada gereja Kain, pelacur, pertama kita melihat eksploitasi kekuasaan politik. Sejak masa Emperor Roma Konstantinus Agung membuat kekristenan menjadi agama resmi di seluruh imperium pada abad keempat, kekristenan menurun. Pada abad pertengahan, Paus memegang dua pedang, satu agamawi, yang satunya politik, dan gereja mengalami kemunduran. Gereja tidak dipanggil untuk menjalankan sistem politik, melainkan kita dipanggil untuk berdoa untuk pemimpin-pemimpin politik kita dan untuk melayani masyarakat madani ketika dipanggil oleh Allah. Wahyu 13 ayat 1 menggambarkan federasi politik yang digambarkan sebagai binatang. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Wahyu 17 ayat 3 melukiskan gereja palsu atau pelacur. Dalam roh aku dibawanya oleh satu dari 7 malaikat ke padang gurun. Dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Ilustrasi ini secara jelas menunjukkan si pelacur, gereja palsu, naik ke tangga kekuatan di atas binatang, sistem politik. Dalam Wahyu 17 ayat 12-13, malaikat itu menjelaskan, dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja, yang belum mulai memerintah, tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu. Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan pada binatang itu. Pada akhirnya, binatang itu bunuh diri ke dalam otoritas antikristus. Seperti gereja sejati adalah pengantin Kristus, gereja palsu pengantin antikristus. Gereja palsu melayani Satan, memberinya semua yang dimilikinya, dan Satan memperlakukannya seperti ia lakukan pada siapapun yang berserah padanya. Ia memerasnya seperti jeruk, diambil semua cairannya dan membuang kulitnya. Sementara mencoba mendapatkan kekuatan politik dan memanipulasi pemimpin-pemimpin dunia, gereja palsu menyasar usaha-usahanya terutama pada golongan kaya. Ini harus membangkitkan kecurigaan kita, sementara kelompok atau gerakan apapun menyasar secara spesifik pada golongan kaya. Yesus berkata, Injil diberitakan pada yang miskin.
Lihat Matius 11 ayat 5. Dan meski ini tidak mengecualikan yang kaya, namun di mana mereka satu-satunya yang disasar, pesannya kemungkinan tidak dimotivasi oleh Roh Kudus. Kekayaan sudah lama menarik orang-orang dari kepercayaan sejati ke dalam gereja palsu atau penyembahan berhala. Wahyu 17 ayat 4 ditulis, dan perempuan gereja palsu itu memakai kain ungu dan kain kirmisi yang dihiasi dengan emas, permata dan mutiara, dan tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. Dengan cawan emasnya, kekayaan dan pamer kemewahan, gereja palsu telah membujuk orang banyak dalam jumlah besar dan telah menarik mereka meninggalkan kebenaran. Daya tarik gereja palsu adalah pada jiwa, bukan pada roh. Wahyu 18 ayat 11-13 memberi deskripsi detail kekayaan mewah gereja palsu yang memikat. Dan pedagang-pedagang di bumi menangis dan berkabung karena dia, sebab tidak ada orang lagi yang membeli barang-barang mereka, yaitu barang-barang dagangan dari emas dan perak, permata dan mutiara, dari lenan halus dan kain ungu, dari sutra dan kain kirmisi, pelbagai jenis barang dari kayu yang harum baunya, pelbagai jenis barang dari gading, pelbagai jenis barang dari kayu yang mahal, dari tembaga, besi dan pualam, kulit manis dan rempah-rempah, wangi-wangian, mur dan kemenyan, anggur, minyak, tepung halus dan gandum, lembu sapi, domba, kuda dan kereta, budak dan bahkan nyawa manusia. Lagi konsep pertunangan memberi ilustrasi pemisahan gereja palsu dari gereja sejati. Sementara gereja sejati tetap setia pada janji-janji pertunangannya, gereja palsu tidak setia, memutus janji-janjinya dan menjadi seorang pelacur. Paulus menjelaskan bagaimana orang-orang Kristen memutus komitmen mereka pada Kristus. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. 2 Korintus 11 ayat 3. Orang-orang percaya memutus pertunangan mereka ketika pikiran mereka korup. Kekorupan sering datang ketika kesederhanaan atau simplisitas dibikin rumit dan salah diaplikasikan. Pesan Injil sederhana dan simpel, mengandung fakta-fakta historikal yang dinyatakan dengan ringkas dalam 1 Korintus 15 ayat 3 dan 4. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Kebenaran-kebenaran penting Injil cukup simpel untuk dimengerti anak umur 6 tahun. Anak umur 6 tahun sering bisa mengerti lebih baik daripada orang umur 20 atau 30 tahun. Waspada ketika orang-orang minta psikiater, filsuf atau ilmuwan mendukung validitas Alkitab. Kekristenan terikat pada sejarah manusia. Gereja palsu diantar masuk melalui pengajar-pengajar palsu, seperti mereka yang datang ke berbagai gereja. Setelah Paulus melayani di sana, dan yang menambah larangan-larangan legal dan elemen-elemen pelik pada Injil, Paulus memperingatkan mengenai pengajar-pengajar ini dalam 2 Korintus 11 ayat 4 dengan mengatakan, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Progresi frasa-frasa ini, Yesus yang lain, roh yang lain,
dan Injil yang lain signifikan. Mereka berpusat pada Yesus yang berkata, "Akulah kebenaran." Yohanes 14 ayat 6. Ketika kita merubah atribut Yesus dan mempresentasi gambaran salah Kristus secara sejarah, kita menciptakan roh berbeda yang menghasilkan Injil lain. Paulus menegur orang-orang Galatia, "Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia." Galatia 1 ayat 6-8. Kata terkutuk atau accused berasal dari kata Yunani, juga dipakai dalam bahasa Inggris, anathema. Tidak ada kata yang lebih kuat untuk menggambarkan apa yang Allah hukum dan tolak. Jika kita menerima Injil selain Injil Perjanjian Baru, kita dihukum, accused, kecuali kita bertobat. 3 versi palsu mengenai Yesus tampaknya menguasai hari ini. Pertama, menggantinya seperti seorang guru oriental. Gerakan New Age khususnya memandang Yesus dengan cara ini. Versi palsu Yesus kedua mempromosikan khususnya di Amerika Selatan, menggantinya sebagai seorang revolusioner Marxis. Pandangan ini dikenal sebagai teologi pembebasan yang mengajarkan bahwa tugas utama orang-orang Kristen harus memberi makan orang miskin, menyingkirkan kekayaan, menuntut keadilan sosial, dan membangun orde politik baru. Mereka lupa bahwa Yesus tidak pernah membuat hal-hal ini sebagai prioritas utamanya. Meski ia memiliki belas kasih untuk orang miskin dan yang sengsara, Yesus tidak pernah menggunakan kekuatan untuk mendirikan orde sosial baru. Ketika ia ditahan setelah pengkhianatan Yudas, Yesus berkata, "Kerajaanku bukanlah dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan." Yohanes 18 ayat 36. Menuntut keadilan sosial dan perubahan politik dalam nama Yesus mengkontradiksi pengajaran Alkitabiah. Versi palsu Yesus ketiga menggantinya sebagai Bapa Natal universal. Orang riang gembira yang baik hati yang berjalan keliling menepuk kepala orang dan berkata, di sana, sudahlah. Semua akan berhasil, jangan khawatir." Gambaran palsu Yesus ini dipromosikan oleh gereja-gereja liberal, di mana penghakiman Allah atas dosa tidak pernah disebut. 1 Timotius 4 ayat 1 memperingatkan penipuan mendekati akhir zaman. Tetapi Roh Kudus dengan tegas mengatakan bahwa di waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Kita tidak bisa murtad jika kita belum pernah beriman dalam Yesus. Jadi nas ini wajar. Dikatakan orang-orang yang sudah percaya Injil dan menerima Yesus Kristus akan tersesat, mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran palsu. Ajaran-ajaran palsu akan menghambat penyebaran Injil sejati, dan di mana Injil sejati diberitakan, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka saling menyerahkan dan saling membenci. Matius 24 ayat 9 dan 10. Ini sudah lama menjadi kenyataan. Yesus menasihati, banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan,
maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Ayat 11-13. Sebagai orang Kristen, kita akan mengalami persekusi, pengkhianatan, oposisi, meningkatnya penipuan, pelanggaran hukum. Jika kita bertahan dalam semua ini, kita akan diselamatkan. Pernyataan ini tidak membatalkan keselamatan kita jika kita sudah memperolehnya, namun berarti untuk tetap selamat, kita harus bertahan. Apa yang akan mengindikasi kapan zaman ini akan berakhir? Matius 24 ayat 14 memberi jawabannya. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya. Di hadapan oposisi dan resiko yang meningkat, kabar baik akan menyebar di seluruh dunia, dan keturunan khusus orang-orang Kristen akan tahan lebih lama daripada oposisi. Mereka akan melawan gereja palsu. Babylon dan gereja palsu tidak akan lolos penghakiman Allah. Wahyu 18 ayat 8-10 menubuatkan datangnya pembalasan. Sebab itu segala malapetakannya akan datang dalam satu hari, yaitu sampar dan perkabungan dan kelaparan, dan ia akan dibakar dengan api, karena Tuhan Allah yang menghakimi dia adalah kuat. Dan raja-raja di bumi yang telah berbuat cabul dan hidup dalam kelimpahan dengan dia akan menangisi dan meratapinya apabila mereka melihat asap api yang membakarnya. Mereka akan berdiri jauh-jauh karena takut akan siksaannya, dan mereka akan berkata, "Celaka, celaka engkau, hai kota yang besar, Babel, hai kota yang kuat, sebab dalam 1 jam saja sudah berlangsung penghakimanmu." Allah akan menghakimi gereja palsu dalam tindakan cepat, final, dan total. Orang-orang Kristen harus membedakan gereja sejati dari gereja palsu, agar memisahkan mereka dari gereja palsu dan murka yang akan dialaminya. Seperti Wahyu 18 ayat 4 berkata, "Lalu aku mendengar suara lain dari sorga berkata, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya." Kita harus memisahkan diri kita dari sistem agamawi palsu ini. 2 Timotius berbicara dengan detail mengenai perlunya memisahkan diri kita dari pelaku-pelaku kejahatan. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya, dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga dari kayu dan tanah, yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia, dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. 2 Timotius 2 ayat 19-20. Rumah besar seperti gereja menampung orang-orang untuk kehormatan dan untuk kehinaan. Kita akan menjadi tipe yang mana? Jika kita ingin menjadi orang-orang untuk kehormatan, kita harus mengindahkan nas ini. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang mulia. Sebab itu, jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Ayat 21-22. Jika kita ingin mengikuti kebenaran, iman, damai, dan kasih, kita harus bersama-sama mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin.